Tetapi ingat, uang yang kita punya itu adalah milik Tuhan, bukan untuk alat menyogok Tuhan supaya hidup kita jadi berkenan di hadapannya. Atau kalau kita tidak punya uang, kita tidak datang ke gereja, itu juga salah begitu ya. Morning Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan supaya kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Tapi tidak ada salahnya kalau kita memulai aktivitas kita dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita lanjutkan pembacaan kita di Mazmur pasal yang ke-50. Tetap semangat juga untuk membaca firman Tuhan. Tiap orang, tak terkecuali juga orang Kristen, cenderung beranggapan bahwa Tuhan dapat dibuat berkenan dengan berbagai pemberian, persembahan. Kadang-kadang kalau kita sudah melakukan dosa, kita kasih persembahan buat Tuhan. Nanti Tuhan sembuhkan, nanti Tuhan hapus. Atau kita sedang dalam kesulitan, ayo kita kasih persembahan buat Tuhan. Nanti Tuhan kasih solusi gitu ya. Kadang-kadang kita lakukan hal itu gitu ya dengan kepolosan dan mungkin sudah dalam keadaan mepet begitu ya. Tapi kita akan belajar hari ini tentang Mazmur yang sungguh indah di Mazmur pasal 50 ini. Ternyata tidak demikian. Dalam Mazmur ini, seisi bumi ayat 1 sampai dengan 6, baik umatnya ayat 7 sampai 15, maupun yang bukan umatnya ayat 16 sampai 23, diperingatkan tentang kebenaran tentang persembahan. Perkenanan Tuhan tidak dapat dibeli dengan apapun sebab segala sesuatu adalah miliknya. Jadi kan lucu, kita menyogok orang yang miliknya. Lah ngapain kita sogok gitu, tanda petik ya sogoknya ya. Dan ia tidak memerlukan apapun, ayat 9 sampai dengan 13. Sebaliknya, ia menganugerahkan perjanjian melalui korban sembelihan, karena itu tidak ada korban lain yang Allah minta kecuali korban syukur di ayat 14. Ini bagi saya luar biasa ya. Di ayat 14, saya akan bacakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Kita langsung mengasumsikan bahwa saya harus memberikan persembahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu kan masih binatang begitu ya. Tapi ternyata bagi Mazmur tidak penting. Apa yang penting? Nah, yang penting itu adalah korban syukur itu adalah respon umat terhadap kebaikan Tuhan. Itu adalah persembahan yang luar biasa. Korban syukur itu harus diwujudkan melalui sikap hidup sehari-hari. Allah dengan keras mengecam kehidupan orang Israel secara khususnya para hambanya yang selalu giat menyelidiki firman Tuhan dan berbicara tentang perjanjiannya, tetapi membenci teguran dan mengesampingkan firman Tuhan. Ayat 16 sampai dengan 17. Bahkan lebih serius lagi, mereka berkawan dengan pencuri dan orang berzina. Artinya orang-orang yang rohaniawan ini itu melebur dengan orang-orang yang melakukan perbuatan membenci Tuhan. Di ayat 18 sampai dengan 20. Itulah sebabnya Tuhan menggolongkan mereka sama dengan orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini luar biasa bagi saya begitu ya. Artinya apa? Kadang-kadang kita terjebak dengan persembahan-persembahan. Saya ada beberapa kali ketemu dengan orang, kenapa tidak ke gereja? Saya tidak punya uang persembahan. Padahal tidak demikian. Betul, kita bisa memberikan uang sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi ingat, uang yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Bukan untuk alat menyogok Tuhan supaya hidup kita jadi berkenan di hadapannya. Atau kalau kita tidak punya uang, kita tidak datang ke gereja, itu juga salah begitu ya. Tetapi dari Mazmur ini kita belajar, persembahan yang kita miliki itu semua adalah milik Tuhan. Dan itu kita kembalikan. Sebenarnya kita tidak kasih apa-apa. Analogikanya, kita tidak kasih apa-apa. Lawang semuanya itu milik Tuhan. Makanya persembahan syukur yang paling dalam itu adalah respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, apakah merupakan korban syukur bagi Tuhan? Kalau kita masih rajin mengucapkan kata-kata kotor, fitnah, membenci dan seterusnya, atau kita bersikap yang rasis, diskriminasi, menjelekkan orang dan seterusnya, itu bukan sebuah persembahan syukur. Itu adalah kejahatan begitu ya. Dan Tuhan itu malah lebih menghargai orang yang benar-benar mempersembahkan hidupnya sebagai korban syukur. Artinya dia meresponi kehidupannya, seluruh kehidupannya meresponi kebaikan Tuhan dengan mengucapkan syukur yang terdalam. Oleh karena itu Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Janganlah kiranya kita hanya terjebak dengan memberikan persembahan uang. Betul, itu penting. Tetapi lebih dalam lagi kita harus memberikan persembahan kehidupan kita sebagai respon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Amin. Have a nice day and God bless us.